Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu Guru SDUD. Dan di sini saya akan menyampaikan diseminasi proyek SEM. SEM itu adalah Sport Education Model. Ya. Yang mana nantinya ada juga hubungan dengan P5. Nah, di sini saya akan memberikan suatu permainan, yaitu bola voli melalui proyek ini. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana olahraga voli dapat menjadi media yang efektif untuk mengembangkan karakter dan kompetensi siswa sesuai dengan profil belajar Pancasila. Lanjut, Pak. Ya, di mana tujuan pembelajarannya yaitu meningkatkan keterampilan motorik, kecepatan dan kelincahan siswa. Jadi siswa di sini kita latih untuk meningkatkan keterampilannya baik motorik maupun kecepatannya ya, dan kelincahan siswa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai sportivitas. Nah, di sini kita sebagai guru hanya memotivasi bagaimana supaya siswa itu termotivasi, bekerja sama yang baik, penuh rasa tanggung jawab, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, itu yang ketiga. Lanjut. Latar belakang di mana kepemimpinan murid atau kepemilikan harapan bakat minat dan keterampilan. Jadi siswa di sini ya kita perhatikan bahwa dia mempunyai bakat atau minatnya itu di bidang apa. Jadi tidak bisa kita memberikan suatu pembelajaran itu pokoknya kamu harus belajar bola voli. Nah, ternyata anak itu bakatnya di atletik. Yang berikutnya, filosofi dan bagaimana menuntut murid sesuai kodrat alam dan zaman pencapaian kebahagiaan. Jadi di sini murid kalau dia merasakan senang di dalam proses pembelajarannya, maka anak itu akan merasa bahagia, tidak tertekan. Yang berikutnya adalah fenomena Gen Z. Nah, keterampilan berkomunikasi dengan percaya diri perlu ditingkatkan lagi. Kadang-kadang anak mau berkomunikasi ke gurunya, kadang-kadang itu ada rasa takut, rasa malu. Nah, kalau bisa itu kita sampaikan tidak usah takut, kamu harus belajar berani, baik terhadap guru, terhadap teman. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini nanti ada fase. Di dalam sekolah kita ini ada fase A, fase 1 atau fase A, kelas 1 dan kelas 2. Nanti akan saya bagi di dalam suatu pertandingannya nanti saya bagi fase A itu kelas 1 dan 2. Ya, kelas 1 dan kelas 2 itu nanti sebagai supporter dalam pembelajaran SEM. Ya, Sport Education Model tadi. Yang fase B, kelas 3 dan kelas 4 sebagai pengisi acara pembuka dan penutup dalam pembelajaran SEM. Jadi di sini kita melibatkan siswa yang baik kelas 1 yang fase A itu tadi sebagai supporter, yang fase B kelas 3 adalah pembuka penutup dalam pelaksanaan acara. Jadi pembukanya adalah yang anak fase B kelas 3 dan kelas 4. Jadi kita memanfaatkan siswa supaya siswa itu bisa bagaimana dia mengadakan suatu perlombaan atau pertandingan yang dilakukan oleh siswa bukan oleh gurunya. Guru hanya mendampingi saja. Terus fase C kelas 5 dan kelas 6 ya, dalam olahraga voli. Sedangkan kelas 6 sebagai penyelenggara pertandingan olahraga bola voli.
di sini penyelenggara mulai dari dia membuat suatu tim. Nah, di mana tim itu ada manajer tim, ya di dalamnya ada bendahara, ya ada ketua. Nah, dia mulai menyusun bagaimana suatu tim itu terbentuk, di dalamnya itu sudah lengkap. Jadi guru tidak berperan di dalamnya, hanya mendampingi saja. Nah, ini pelaksanaan. Pelaksanaannya ini akan saya lakukan 3 kali pertemuan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, yang berikutnya support sistem kepala sekolah otomatis yang bertanggung jawab, ya, murid, wali murid dan komite sekolah. Nah, sarana dan prasarana di sini sudah ada. Kalau saya akan mengadakan suatu permainan bola voli yang saya modifikasi, ya. Yang tadinya kalau voli itu menggunakan bola yang sebenarnya, nanti saya menggunakan bola yang terbuat dari plastik, yang mana siswa tersebut tidak merasa takut karena bolanya ringan. Jadi siswa merasa senang, maka di dalam proses belajarnya bisa berlangsung dengan baik. Nah, apa yang istimewa? Dan istimewanya yang pertama, siswa percaya diri memimpin kegiatan di sekolah. Jadi siswa itu kalau kita tekankan atau kita suruh untuk bisa memimpin kegiatan, dia akan sangat senang sekali. Tapi selama ini mungkin masih belum jarang kita untuk mengadakan sesuatu, penanggung jawabnya adalah siswa sepenuhnya. Nah, di sini juga ada implementasi bakat dan minat. Nah, nanti kita ketahuan bakatnya anak itu nanti kemana. Kalau dia bisa main voli kan kita arahkan ke permainan bola voli. Kadang-kadang anak itu ada yang hobi atletik, maka kita arahkan ke atletik. Ada yang hobinya sepak bola, yang nanti kita arahkan ke sepak bola. Tapi yang menangani di sini bukan guru. Jadi nanti kita arahkan ke klub masing-masing. Guru hanya menjembatani. Yang berikutnya inisiatif dan otomatis. Nah, kita inisiatifnya nanti anak-anak itu kita kasih LK, dia mengisikan apa, hobinya apa, tentang apa, anak dia mengisikan. Nah, role modelnya teman sebaya dan adik kelasnya, yaitu bisa dipakai untuk role model. Dan berikutnya kolaborasi yang solid dalam motivasi belajar di sekolah. Ya. Nah, di sekolah itu harus ada kolaborasi yang solid antara komunitas belajar di sekolah itu tersebut. Jadi ada kerjasama yang memumpuni, ya, atau yang solid. Lanjut. Refleksi dan umpan balik murid, ya. Refleksi dan umpan balik rekan sejawat dan guru pendamping. Nah, di sini refleksi dan umpan balik murid, monitoring dan evaluasi kepada sekolah setiap bulan. Dan rencana evaluasinya umpan balik tokoh masyarakat. Nah, nanti kita ada umpan baliknya dari tokoh masyarakat juga. Dan berikutnya umpan balik dari wali murid. Ya, kalau kita mengadakan P5, nanti kita tanyakan ke wali murid itu apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki, dan lanjut. Yang berikutnya, apa yang menjadi tantangannya? Ya, apa yang menjadi solusinya? Nah, yang menjadi tantangannya konsistensi, partisipasi ke ranah pengawasan kurang. Nah, di sini mungkin pengawasan dari guru, ya, itu masih kurang, perlu kita tingkatkan lagi. Kadang-kadang kalau anak yang melakukan sesuatu, pengawasannya kadang-kadang masih kurang. Yang kedua, perlengkapan yang digunakan dalam implementasi mudah rusak. Nah, kadang-kadang
saya menggunakan bola plastik. Nah, otomatis kan bola itu nggak seperti bola voli yang sebenarnya. Kadang-kadang karena paku sedikit sudah kempes, ya, atau dipasingkan anak-anak injek bisa pecah. Nah, itu kelemahannya begitu. Stimulus dan memperbanyak perlengkapan seperti bola dan pembatas apa-apa. Nah, di sini supaya anak-anak itu aktif, ya, diperbanyak bolanya. Jadi bukan satu bola untuk beberapa anak. Jadi kalau bisa satu bola satu anak atau satu bola untuk 2 orang anak, 2 anak itu aktif, ya, dalam pembelajaran voli dan kualifikasi. Lanjut. Terima kasih. Ya, mungkin dari teman-teman atau guru-guru seperti ada yang ditanyakan monggo. Ya, itu apa sih? Pak, untuk mengetahui bakat atau minat anak sedini mungkin kira-kira kelas berapa bisa Nah, untuk mengetahui bakat dan minat anak, makanya kita itu belajar itu tidak katakanlah saya mau mengadakan permainan bola voli. Nah, di dalam bola voli itu saya memberikan bola yang seringan mungkin, jangan bola yang sebenarnya. Jadi ketahuan kalau dia merasa senang, suka, kan dia ada minatnya. Tapi kalau kita berikan bola, dia nggak suka atau nggak merespon, berarti kan dia nggak suka. Jadi kita berhasil bisa melakukan ke olahraga yang lain. Itu mesti. Terima kasih. Monggo yang lain. Ya, masalah sen itu tadi ya. Ya, kalau tidak ada lagi, terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, terutama untuk saya dan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.